Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang i'rab dan bina. Sekarang kita masuk kepada mu'rab, al-mu'rab dan wal mabni, yaitu al-mu'rab wal mabni, yaitu mu'rab dan mabni. Isim mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya disebabkan masuknya amil, itu yang memerintahkan, atau karena pengaruh jabatan dalam struktur kalimat yang sempurna. Maksudnya adalah berubahnya posisi tempatnya, letaknya, yaitu kedudukannya di dalam suatu kalimat yang sempurna. Maksudnya kalimat yang sempurna itu apabila kita berbicara dengan kalimat tersebut, al-muqattab yaitu lawan bicara memahami apa yang kita katakan, itu dia. Contoh yang pertama adalah di sini jaa rajulun. Jaa rajulun. Yang pertama dibaca rajulun karena jabatan sebagai subjek atau fa'il yaitu pelaku. Karena diketahui di sini bahwasanya seorang laki-laki telah datang. Nah, yang kedua, ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan di sini. Yang kedua, rajulan dibaca fathah karena jabatan sebagai objek. Maka dia mansub. Yang pertama marfu, yang kedua mansub. Yaitu karena artinya adalah ra'aitu rajulan, yaitu aku uh, aku melihat seorang laki-laki. Yang terakhir adalah marortu birajulin. Marortu birajulin. Rajulin di sini kasrah karena apa? Karena didahului oleh huruf jar. Kita telah belajar sebelumnya tentang huruf jar. Yaitu huruf jar ada 9, min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alam, al-kaf. Nah, alba di sini termasuk huruf jar. Maka isim setelah huruf jar itu majrur, yaitu majrur. Di sini majrur dia dengan kasrotain. Nanti kita akan mempelajari tentang isim-isim yang majrur. Di sini kita mempelajari tentang mu'rab dan mabni. Nah, di sini kita tahu bahwasanya isim yang mu'rab itu kedudukannya sebagai subjek, itu bisa dia itu sebagai mutada atau fa'il. Yang kedua, isim yang mansub yaitu dengan fathah ini kedudukannya sebagai objek yaitu maf'ul bi, dan yang terakhir adalah dia berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar. Kita sudah tahu tanda dan sebab dari mu'rabnya isim. Nah, oleh karena itu lapas rajulun adalah isim mu'rab karena baris akhirnya bisa berubah-ubah. Jadi setiap isim yang bisa berubah-berubah maka dia disebut dengan isim yang mu'rab. Isim apapun itu yang bisa berubah akhirnya maka dia disebut isim yang mu'rab. Nih. Yang kedua, isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah baris akhirnya walaupun berubah jabatannya. Seperti yang pertama, qala hada. Qala hada, hada di sini tidak berubah karena lapas hada tidak bisa berubah walaupun berbeda jabatannya. Contoh, yang di sini qala hada, ini berkata. Yang kedua, ra'aitu hada, aku melihat ini. Di sini kedudukannya hada di sini itu sebagai objek, tetapi dia tidak berubah. Kenapa? Kenapa tidak berubah akhirnya? Karena ini adalah isim yang mabni, isim yang tidak akan pernah bisa berubah. Yang terakhir adalah marortu bihada. Marortu bihada. Bihada di sini ada huruf jar yaitu huruf ba. Nah, setelahnya seharusnya majrur, tetapi karena ini huruf mabni, maka dia di sini dia tetap berharokat fathah. Kita telah belajar sebelumnya tadi tentang apa itu isim majrur, apa itu isim pembagian i'rab kita telah belajar sebelumnya, ya apa itu marfu, mansub, majrur dan majzum, apa itu kita telah belajar sebelumnya. Maka di sini akan lebih memudahkan kita karena ilmu nahwu ini dia saling terikat satu dengan lainnya. Jika kita ketinggalan satu paragraf saja, maka kita tidak akan bisa memahami yang lainnya. Baik. Cukup sampai di sini pelajaran tentang mu'rab dan mabni. Jadi yang harus diingat di sini ada ringkasannya adalah isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah akhirnya, apapun itu. Dan yang kedua, isim mabni adalah isim yang tidak bisa berubah akhirnya. Dan ini sangat
tidak terlalu banyak. Isim mu'rab ini terbagi menjadi 9 isim, adapun isim mabni ini terbagi menjadi 5 isim. Nah, nanti kita akan jelaskan di bab-bab berikutnya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.